Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulia Azizah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Falevi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fida Ulia. Perkenalkan, nama saya Zurahmani. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang asas-asas dan ruang lingkup antropologi, bab 1. Oke, baik kawan-kawan. Hari ini saya akan membahas azas-azas ruang lingkup antropologi. Antropologi merupakan cabang ilmu yang usia perkembangannya relatif lebih mudah dari cabang ilmu lainnya. Ilmu ini sebenarnya mulai berkembang bersamaan dengan abad pelayaran dunia. Hal ini terjadi karena perkembangan ilmu pengetahuan pada abad ke-18 di Eropa. Di Indonesia, peneliti perkembangan etnologi atau antropologi sosial yang dikerjakan oleh Universitas Baru dimulai setelah Perang Kedua dengan berdirinya Lembaga Bahasa dan Budaya di Universitas Indonesia. Antropologi adalah ilmu tentang manusia dan pekerjaannya. Dilihat dari beberapa tinjauan, ilmu antropologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari umat manusia sebagai makhluk masyarakat. Perhatian ilmu pengetahuan ini ditunjukkan kepada sifat khusus badani dan cara produksi, tradisi, dan nilai yang membuat pergaulan hidup yang satu berbeda dari pergaulan hidup lainnya. Ditinjau dari sudut antropologi, manusia dengan ditinjau dari dua segi, yaitu manusia sebagai biologi dan manusia sebagai makhluk sosial budaya, sebagai satu kesatuan. Baru kita lanjut ke fase-fase perkembangan ilmu antropologi. Fase pertama sebelum abad ke-18, pada fase ini, suku-suku bangsa di muka bumi mulai mendapatkan pengaruh negara-negara Eropa Barat. Terbitlah beberapa buku kisah perjalanan, laporan, dan lainnya yang ditulis oleh para munasir, pelaut, pendeta, pegawai agama Nasrani, penerjemah kitab Injil, maupun para pegawai pemerintah jajahan. Isi buku tersebut tentang deskripsi adat istiadat, susunan masyarakat, bahasa, dan ciri-ciri fisik serta beraneka warna suku bangsa Afrika, Asia, Oseania, maupun berbagai suku India, penduduk pribumi benua Afrika. Fase kedua, pertengahan abad ke-19, pada fase ini, terbitlah karangan-karangan yang menyatakan masyarakat dan kebudayaan telah berevolusi secara sangat lambat, yaitu beberapa tahun mulai dari tingkat rendah, tingkat antara, sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Pada tahun 1060, terdapat beberapa karangan yang mengklasifikasikan bahan-bahan mengenai berbagai kebudayaan di dunia dalam berbagai tingkat, dan kemudian lahirlah yang namanya antropologi. Setelah itu lahirlah karangan-karangan hasil penelitian tentang penyebaran kebudayaan bangsa-bangsa yang sangat dianggap sebagai sisa-sisa kebudayaan manusia kuno. Pada fase kedua ini, perkembangan antropologi ini dinyatakan bersifat akademis dan tujuannya untuk mempelajari masyarakat dan kebudayaan primitif dengan maksud mendapatkan pengertian mengenai tingkat laku kuno dan dalam sejarah evolusi dan sejarah penyebaran kebudayaan manusia di muka bumi. Kita lanjut ke fase ketiga, awal abad ke-20. Antropologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zurahmanita. Di sini saya akan membacakan poin B yang berjudul Antropologi Masa Kini. Secara garis besar, aliran-aliran dalam antropologi dapat digolongkan berdasarkan universitas tempat berkembangnya, yaitu pertama di Amerika Serikat serta Meksiko. Antropologi telah menggunakan metode antropologi fase pertama, kedua, ketiga, maupun berbagai spesialis yang telah dikembangkan.
Yang kedua di Inggris. Metode antropologi yang telah dikembangkan di Amerika Serikat mempengaruhi berbagai lapangan penelitian para ahli antropologi di Inggris. Yang ketiga di Eropa Tengah. Pada awal 1970, antropologi masih bertujuan mempelajari bangsa-bangsa di luar Eropa. Namun sekarang para ahli antropologi di Jerman Barat dan Swiss kini telah banyak menerima pengaruh dari Amerika. Yang keempat di Eropa Utara. Antropologi sebagian bersifat akademis. Yang kelima di Indonesia. Telah mulai dikembangkan suatu ilmu antropologi yang khas Indonesia, sehingga belum terikat oleh suatu tradisi yang dapat memilih aliran yang paling sesuai. Materi berikutnya yaitu poin C yang berjudul ilmu-ilmu bagian dari antropologi. Yang pertama, paleoantropologi, yaitu bagian yang meneliti asal-usul terjadi dan evolusi manusia, yang menggunakan sisa-sisa tubuh yang telah membatu. 2. Etnolinguistik, yaitu ilmu-ilmu bagian pada awalnya berkaitan erat dengan antropologi. Yang ketiga, etnologi, yaitu bagian yang mempelajari asas-asas manusia dengan cara meneliti sejumlah kebudayaan, bangsa, dan suku yang berkembang di seluruh dunia. Saya akan menjelaskan materi bagian D, yaitu hubungan antara antropologi budaya dan sosiologi. Antropologi budaya menyelidiki seluruh cara hidup manusia, sedangkan sosiologi bermulanya yang merupakan bagian dari ilmu filsafat. Banyak di mana para ahli antropologi menekankan penelitiannya kepada beragam kebudayaan, sedangkan sosiologi lebih menitik beratkan penelitiannya kepada masyarakat kota yang kompleks, namun keduanya sama-sama meneliti manusia. Hubungan antara antropologi dan ilmu-ilmu sosial lainnya. A. Hubungan antropologi dengan ilmu geografi, mempelajari tentang lapisan bumi serta perubahan-perubahan. B. Hubungan antropologi dengan ilmu paleontologi, mempelajari sebagai ilmu yang meneliti fosil makhluk dari zaman dahulu. Hubungan antropologi dengan ilmu anatomi, yaitu meneliti ciri ras-ras di dunia. Hubungan antropologi dengan ilmu kesehatan masyarakat, itu untuk mengetahui data, konsepsi, dan sikap penduduk. Hubungan antropologi dengan ilmu psikiatri, itu perluasan dari hubungan antropologi dengan psikologi. F. Hubungan antropologi dengan ilmu linguistik, untuk mengetahui ciri-ciri dasar dari setiap bangsa di dunia. Hubungan antropologi dengan ilmu arkeologi, yaitu meneliti sejarah kebudayaan kuno. H. Hubungan antropologi dengan ilmu sejarah, itu untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi di masa lalu. I. Hubungan antropologi dengan ilmu geografi, itu mencoba mencapai pengertian tentang alam. E. Hubungan antropologi dengan ilmu ekonomi, untuk mengumpulkan data komparatif yang sangat penting bagi antropologi. K. Hubungan antropologi dengan ilmu hukum adat. Hukum merupakan salah satu aktivitas kebudayaan dan antropologi juga harus mempunyai pengetahuan umum tentang konsep hukum. L. Hubungan antropologi dengan hukum administrasi, hubungan antara masalah-masalah yang menghubung dengan agraria, yang juga merupakan suatu masalah yang kompleks yang sangat penting, dan ilmu administrasi. M. Hubungan antropologi dengan ilmu politik, hubungan antara berbagai sistem politik dengan masyarakat dan proses-proses politik di berbagai negara yang dilatar belakangi sosial budaya dari kekuatan politik. Tenaga ahli, lembaga, majalah, dan prasarana antropologi. Contoh dari tenaga ahli adalah A. Bastian, seorang dokter kapal berkebangsaan Jerman yang telah mengunjungi berbagai benua pada awal abad ke-19. Contoh yang lainnya yaitu N.N. Mikuloko Maklay, seorang pengarang etnologi kuno golongan ahli eksplorasi. Ia adalah seorang pengembara Rusia yang pernah mengunjungi kepulauan Oseanian dari pulau lain. Contoh dari majalah
Majalah yang diterbitkan adalah Journal of the Royal Anthropological Institute yang merupakan salah satu di antara 3 majalah antropologi terpenting di Inggris. Yang kedua, majalah yang terbit di Australia. Antara lain salah satunya yaitu Lembaga Australian National Research Council di Sydney menerbitkan majalah Oceania. Sekian penjelasan dari materi kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.